Kalau kamu terus berusaha nyenengin semua orang, siap-siap hidupmu habis buat orang lain. Kadang kita terlalu sibuk mikirin perasaan orang lain, sampai lupa mikirin diri sendiri. Semua permintaan diiyain, semua ajakan diikutin, semua ekspektasi dipenuhin. Padahal di hati udah capek banget. Akhirnya kita jadi kayak boneka yang digerakin orang lain. Hidupnya bukan karena mau, tapi karena takut bikin orang kecewa. Masalahnya, orang-orang itu nggak selalu ngerti apa yang kita rasain. Mereka cuma lihat hasilnya. Oh, dia baik, selalu ada buat orang lain. Padahal di balik itu ada rasa lelah, ada waktu yang hilang, ada mimpi yang ketunda. Dan yang lebih parah, mereka akan terus minta, terus berharap, karena mereka pikir kamu akan selalu ada, nggak pernah nolak. Sementara itu, kamu mulai kehilangan kontrol atas hidup sendiri. Waktumu bukan lagi untuk kamu, tapi untuk memenuhi semua agenda orang lain. Mau istirahat, merasa bersalah, mau bilang nggak bisa, kepikiran seminggu. Mau pilih yang terbaik buat diri sendiri, takut dibilang egois. Jadi, kamu terus-terusan nurut, meskipun hatimu udah teriak minta berhenti. Yang bikin sedih, banyak orang lupa bahwa kita juga punya batas. Kita juga manusia, bukan robot yang bisa standby 24/7. Kalau kita terus-terusan ngasih tanpa pernah isi ulang, ujungnya kita habis secara tenaga, pikiran, bahkan semangat. Dan ironisnya saat kita benar-benar drop, orang-orang yang kita perjuangkan bisa jadi nggak ada buat kita. Kenyataannya takut dibilang egois justru sering bikin kita jadi korban dalam hidup sendiri. Kita lupa bahwa memikirkan diri sendiri bukan berarti jahat. Kita cuma lagi melindungi diri, menjaga tenaga, dan memberi ruang buat hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, kalau kita tumbang, siapa yang bakal kita tolong? Seperti yang pernah dikatakan Stephen R. Covey, seek first to understand, then to be understood. Berusahalah memahami terlebih dahulu, baru dimengerti. Kalimat ini sederhana, tapi menghantam tepat di inti masalah egoisme. Banyak konflik muncul bukan karena niat jahat, tapi karena masing-masing pihak sibuk memaksakan sudut pandangnya tanpa mau benar-benar mendengarkan. Kuncinya adalah membedakan antara mempertahankan prinsip dan sekadar memuaskan ego. Mempertahankan prinsip berarti ada nilai atau tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri, seperti keadilan, integritas, atau kebenaran. Sedangkan memuaskan ego biasanya hanya tentang aku harus menang atau aku nggak boleh kalah. Cara membedakannya, lihat arah niatnya. Kalau kita bisa menerima masukan dan mau menyesuaikan langkah demi kebaikan bersama, itu prinsip. Tapi kalau kita menutup telinga hanya demi membuktikan diri benar, itu ego. Kalau dipikir-pikir, berapa banyak hubungan yang renggang hanya karena kita terlalu sibuk membela ego. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling benar, tapi perjalanan mencari titik temu. Dan seringkali, orang yang benar-benar menang bukan yang suaranya paling keras, melainkan yang paling mampu meredakan tensi dan menjaga hubungan tetap sehat. Mungkin kita perlu lebih sering bertanya pada diri sendiri sebelum bicara. Ini aku ngomong karena ingin didengar atau karena ingin benar? Pertanyaan itu bisa jadi rem yang efektif. Karena pada akhirnya, kita nggak akan diingat orang dari seberapa sering kita menang debat, tapi dari seberapa tulus kita memperlakukan mereka. Dan rasa hormat yang kita tanam hari ini, seringkali akan kembali pada kita di masa depan, entah dalam bentuk dukungan, kesempatan, atau sekadar ketenangan hati. Jadi, bedakan antara ego dan prinsip. Fokuslah pada hal yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Kalau kamu setuju, bagikan video ini biar lebih banyak orang sadar. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Kalau kamu suka video ini, dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.